Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, warga Taman Bayangkari Indah, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Allah memberikan kita nikmat hidayah. Ini nikmat yang terus kita jaga, nikmat yang terus kita pelihara, nikmat yang terus kita pupuk, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih membimbing kita untuk bisa hadir bersibuk bermajaha dalam rangka salah satunya memupuk iman dan Islam kita. Karena iman dan Islam itu akan bisa istiqamah salah satunya dengan talabul ilmi. Walaupun sampai 2024 ini kita akan terhirup-pikukkan dengan calon presiden. Makanya kemudian kadang momentum-momentum seperti ini akan terjadi banyak perpecahan. Makanya saya pribadi ketika menyampaikan itu agak takut kalau mendoakan. Kenapa? Karena jawabannya amin. Takut nanti amin itu dipikir apa? Takut nanti ke pilpres. Makanya jadikan kalau nanti saya doakan, jadikan jangan amin saja, tapi apa? Amin ya rabbal alamin. Karena kalau hanya sebatas amin kok dipikir apa? Kampanye kok di pengajian, padahal enggak kampanye. Saya pribadi siapapun yang jadi presiden ikhlas, semoga itu adalah yang terbaik. Dan insya Allah yang terbaik itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga itulah yang terbaik untuk negara kita. Amin. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu jamaah dirahmati Allah, sedikit pada malam hari ini kita motivasi kembali satu buku atau satu kitab kecil yang berjudul Mujibatul Jannati fi Da'is Sunnah, amalan-amalan yang menjadi pembuka pintu surga. Kita akan bahas pada malam hari ini amalan pintu surga yang ke-8. Apa itu? Orang yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa harus taubat? Karena ini hukum dasar awalnya. Ini hadisnya sahih. An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, ini bersumber dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Kutiba, ditetapkan. Jadi artinya manusia itu sudah ditetapkan apa? Punya dosa. Apa dosa yang diberikan ketetapan? Dosa zina. Apa dosa yang dimaksud di sini? Pertama, mudrikun dzalika la mahalata. Kata Rasulullah apa? Yang mustahil, yang tidak mustahil dan pasti.
Artinya setiap orang itu ada potensi untuk punya dosa, namanya dosa zina. Apa bentuk dosa zinanya? Pertama, fal ainani zinahuma an-nadhar. Dosa mata. Apa dosa mata? Melihat. Makanya kalau pingin gak punya dosa itu dari mata apa? Buta. Orang buta insya Allah aman dari dosa pandangan. Tapi belum tentu nanti terbebas dari dosa yang lain. Kenapa? Yang kedua, wal udunani zinahuma al-istima'. Sedangkan telinga itu punya dosa, namanya dosa zina. Apa dosanya zina telinga? Al-istima', mendengar. Makanya ibu-ibu kalau ada acara PKK jangan mendengarkan ribah dari temannya yang sedang ribah. Makanya sampai dikatakan sama Imam An-Nawawi apa? Tahrimu sima'il ghibah. Diharamkan untuk mendengarkan ghibah karena yang membicarakan sama yang mendengarkan hukumnya sama. Yang ketiga, wal lisanu zinahu al-kalam. Sedangkan al-lisan, lisan itu, dosa lisan itu apa? Al-kalam, ngomong. Makanya Nabi sampai mengatakan begini, man yatmannu alayya ma baina lihyaihi wa rijalaihi admanu alayya al-jannah. Kata Rasulullah, siapapun orang yang berjanji kepadaku untuk menjaga antara dua jenggot dan dua kaki, maka aku berikan jaminan akan masuk dalam surga. Apa dua jenggot itu? Antara kumis sama jenggot. Apa itu? Al-lambiyu, lambi. At-turahu. Berarti apa? Lambi, turah. Itu yang kata Nabi, siapa yang menjamin? Ya Rasul, aku jamin ya Rasul, lisanku akan jaga. Maka Nabi memberikan jaminan akan masuk dalam surga. Kemudian yang kedua, antara apa? Kedua kaki. Apa antara kedua kaki? Kemaluan manusia. Makanya dosa zina pertama an-nawar. Sampai Imam Asy-Syafi'i, beliau punya guru namanya Imam Waqi'. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi'. Dari rumahnya Imam Asy-Syafi'i ke rumah Imam Waqi' itu butuh perjalanan melewati pasar. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i berangkat, kemudian belakangan ini hafalan Imam Asy-Syafi'i itu agak mengendor. Padahal Imam Syafi'i itu sekali baca langsung hafal. Ini kuatnya hafalannya Imam Syafi'i. Makanya kalau beliau baca kitab, maka satu halaman itu dibuka, satu halaman yang kedua itu ditutup. Kenapa? Karena setiap apa yang dibaca oleh beliau itu langsung tersimpan rapi di dalam otak beliau. Kemudian belakangan agak sedikit terbengkalai hafalannya. Lapor kepada Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Saqautu ila Waqi'an su'aibdi. Ya Rab, atau ya Imam, aku mengadukan kelemahanku. Tentang apa? Sulitnya menghafal. Apa jawaban beliau? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka satu nasihatku, hendaklah engkau tinggalkan ma'asi, yaitu maksiat. Imam Syafi'i bingung, saya maksiat apa? Ternyata maksiatnya Imam Asy-Syafi'i itu apa? Beliau pernah lewat pasar, kemudian di depannya ada mama yang baru keluar dari pasar belanja, kena angin, maka tersingkap bagian betis. Gak sengaja Imam Asy-Syafi'i melihat, itu pun sudah mengurangi hafalan. Kalau sekarang itu gak usah kena angin, bisa boh, is kesingkap dewe. Makanya kenapa kita sulit untuk menghafal? Salah satunya karena pandangan mata kita penuh dengan kemaksiatan. Artinya dari sini apa? Setiap orang itu tidak ada yang lepas dari namanya dosa. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Di dalam satu hadis, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata.
Apa khata itu? Dosa. Jadi semua anak Adam itu pasti punya salah. Tapi kemudian apakah yang salah kemudian langsung ke neraka? Enggak. Wa khayru khata'in, dan sebaik orang yang berbuat salah at-tawwabun adalah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita harus bertaubat? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Kata beliau, ya ibna Adam, wahai anak Adam, artinya wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu diibaratkan ayyam, kumpulan hari-hari. Jadi kita ini hidup itu seperti kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, setiap kali hari pergi demi hari, dhahaba ba'duka, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh pergi meninggalkan kita. Maksudnya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pergantian waktu itu menunjukkan bahwa jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Sedangkan jatah kesempatan untuk bertobat juga semakin kurang, dan pergantian hari pula menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan namanya kematian. Sedangkan kematian itu pintu tertutupnya untuk orang melakukan taubat. Makanya jangan sampai menyesal seperti sekelompok orang-orang kafir yang menyesal ketika mati baru minta balik. Seperti di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 atau 98. Coba surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-99. Apa punya ayatnya? Ketemu? Surah yang ke-23 ayat yang ke-99. Ya. Apa kata Allah? Ini orang kafir. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Ketika kata Allah orang-orang kafir itu telah datang kepadanya al-maut, kematian. Jadi orang kafir itu setelah datang malaikat maut baru sadar kalau hidup di dunia itu sebentar. Padahal selama hidup dia sudah mengumpulkan harta, apa? Dipikir harta yang banyak itu akan mengekalkan, bahkan bisa jadi memanjangkan hidupnya. Padahal rizki sama aja sudah Allah tentukan. Di sini apa kata orang-orang kafir? Qala, orang kafir berkata, Rabbi irji'uni. Ini kata orang kafir, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan kemana di sini? Ke dunia. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? Ini alasan mereka. Ayat yang ke-100. La'alli, supaya aku, kata dia, a'malu salihah, agar aku bisa melakukan amal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan selama hidup di dunia. Jadi orang kafir itu setelah mati baru ngomong, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia. Untuk apa? Karena aku dulu menyanyiakan amal saleh, aku dulu menyanyiakan semua kewajiban yang engkau wajibkan kepadaku. Tapi Allah tegas mengatakan kalla. Apa artinya? Sekali-kali tidak. Jadi kata kalla itu jawaban tegas Allah. Banyak ayat, kalla, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kalian kelak pasti akan mengetahui. Jadi Allah tegas mengatakan, Rabbi irji'uni, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kenapa? Jawabannya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tegas dikatakan kalla, sekali-kali tidak. Kemudian apa kata Allah? Innaha kalimatun, itu hanya sebuah ungkapan saja.
huwa qailuha, yang dia mengucapkannya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang mereka ada barzah, dinding pemisah, dinding pembatas sampai datangnya hari kebangkitan. Para jamaah yang rahmati Allah, dari sini menunjukkan bahwa apa? Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jangan sampai nyesel ketika sudah kondisi sakit-sakitan baru mau taubat. Ketika umur sudah tua, badan sudah lemah, baru pingin ke masjid. Ini wis telat, walaupun sebenarnya gak ada telatnya Pak. Cuma kalau dihitung dari umur yang Allah berikan, biasanya orang mendekati masjid di usia berapa? 60 ya, pensiun lah. Makanya kalau alhamdulillah Ustaz, di rumah saya itu masjidnya rawamis, alhamdulillah. Umur berapa Pak? Ya 60 ke atas lah. Itu mah biasa. Kenapa? Wes sadar. Makanya ada yang masih nyalak ini? Belum. Wajah-wajah caleg belum ada. Atau nyalak jadi RT dah. Jadi artinya apa? Kadang di usia-usia tua kayak begitu masih berkeinginan untuk berpuasa. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma berpuasa di masa tua itu banyak terbengkalainya, bukan di pengetahuannya, tapi dia apa? Kondisi fisik. Sedangkan kalau memimpin negara Indonesia ini kan luas Pak, lebar. Makanya bisa jadi belum kecanda semua, fisik sudah asal. Sama dengan orang ke masjid, sudah mau ke masjid sambil bawa kursi dari rumah. Untuk apa? Punya jabatan nanti di dalam masjid. Bukan nggak boleh. Yang paling pas itu apa? Ke masjid itu dari muda sampai mati. Jangan dari tua sampai mati. Cuma lebih bagus daripada mati baru ke masjid. Makanya ada orang sombong. Siapa orang sombong itu? Orang sombong itu adalah orang yang sekali ke masjid dia nggak mau jadi makmum. Jadi imam, hak gelem di sana, pengennya di depan imam. Jadi orang sombong itu sekali datang ke masjid itu langsung tidur di depannya imam. Ini orang sombong. Padahal perjalanan hari ini bagian dari apa? Perjalanan hari ini bagian dari kesempatan kita bertobat, semakin hari semakin sedikit. Sedangkan kesempatan melakukan dosa semakin hari semakin menumpuk, semakin hari semakin banyak. Baik, kemudian ini juga ungkapan dari seorang Ibnu Mas'ud. Ma nadamtu ala syai'in. Kata beliau, aku tidak pernah menyesali terhadap segala sesuatu. Nadami ala yaumin, yang aku sesali kata beliau terhadap satu hari, gharabat syamsuhu, matahari terbenam di sebelah barat. Wa naqasa fihi ajali, umurku berkurang satu hari. Walam yazid amali, walam yazid fi amali. Ini yang menyesali kata beliau. Kalau hari sudah terbenam, umur berkurang sehari, baru menyesal ketika apa? Ketika hari itu umurnya sudah bertambah, tapi iman tidak bertambah. Makanya hari ini kita mengkaji, jadilah orang-orang yang istiqamah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah Maryam yang ke-59. Ini kondisi prediksi Allah dan juga Rasulullah tentang apa? Akhir zaman. Dan kita ini sudah berada di fase yang keberapa? 4. Dan kita akan mengalami berapa fase? Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad itu akan mengalami 5 fase. Dan kita ini berada di fase yang keempat. Apa di fase yang keempat? Salah satunya apa? Kalau kata hadis itu riwayatnya Imam Ahmad apa? Mulkan Jabariyah, akan berkuasa. Siapa? Raja-raja yang jabbar,
raja-raja yang diktator, raja-raja yang sombong, raja-raja yang menghendaki kehendaknya. Disitulah kemudian fitnah Dajjal itu muncul. Belum Dajjalnya, masih apa? Masih fitnahnya. Maka kemudian kita dianjurkan istiqamah sebelum salam dalam setiap salat wajib. Apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan apa? Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min arba'in. Kata Nabi, kalau bapak ibu sudah selesai membaca tasyahud akhir, karena tahiyat kemudian apa? Salawat. Tasyahud akhir. Apa perintahnya? Jangan langsung salam. Falyata'awwad billah min arba'in, maka hendaklah dia berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang kita baca apanya? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu masuk kamar mandi ya. Apa doanya sebelum salam? A'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada yang belum baca ini? Ibu-ibu ada yang belum baca ini? Sudah semua ya? Sudah. Bapak ada yang belum? Yang belum berarti jenengan salat sampai mana ini? Fil alamin annaka hamidum majid. Sebenarnya selesai. Salat itu rukunnya sudah selesai. Hanya tinggal satu rukun lagi namanya salam. Cuma Nabi sendiri minta idza faragha. Apa faragha? Idza faragta fansab. Apa faragha? Farig itu artinya kosong. Apabila bapak ibu telah kosong dari tasyahud akhir, artinya sudah selesai bacaan rukun, maka minta perlindungan dari 4 perkara. Salah satunya fitnah Masiihid Dajjal. Sekarang fitnahnya Dajjal muncul, belum fisiknya. Makanya kemudian dengan fitnah ini banyak terjadilah pertengkaran, banyak terjadinya perselisihan, banyak terjadinya kemudian pembunuhan. Na'udzubillah. Baik, maka kemudian apa kata Allah? Fa khalafa mim ba'dihim, maka dia Allah akan mengganti mim ba'dihim, dari setelah mereka, khalfun, satu khalifah, satu generasi, adha'us shalah, yaitu generasi yang meninggalkan salat. Artinya generasi semakin ke belakang ini diganti generasi yang dulu istiqamah menjaga salat, sekarang diganti dengan generasi-generasi yang apa? Lalai dalam salat. Jangan perhatikan, jangankan di bulan-bulan ini, di bulan Ramadan pun jangan perhatikan. Cobalah generasi-generasi muda ini, coba ke kampus atau ke kafe-kafe atau ke tempat-tempat keramaian. Waktunya sholat tarawih lebih banyak di masjid apa lebih banyak di kafe? Lebih banyak di kafe, Pak. Saya pernah itu ketika malam Ramadan kami ngisi di daerah Suhad, pulang nyoba lewat bawah Sutimura itu kan subhanallah banyak di situ, kanan kiri itu isinya apa? Kafe. Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu banyak yang i'tikaf di situ. Dan subhanallah, itu kalau ke masjid itu masjidnya penuh, i'tikaf di situ. Dan ini generasi-generasi apa? Adha'us shalah. Dan Allah memprediksi seperti itu, Pak. Maka kata Allah, generasi yang dulu as-sabiqunal awwalun, yang istiqamah dengan salat-salatnya, istiqamah dengan kewajiban kepada Allah, mereka kemudian lebih tertarik dengan apa? Adha'us shalah. Yang kedua, wattaba'us syahawah, dan mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu. Maka apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka nanti apa? Yalqawna ghayya, akan mendapati ghayya. Apa ghayya itu? Ada banyak tafsir ghayya itu. Pertama dimaknai kesesatan. Yang kedua ghayya itu dimaknai lembah.
Jadi nanti itu ada lembah namanya lembah Al-Ghai. Lembah ini ditempatkan di dalam neraka Jahannam, namanya lembah Al-Ghai. Siapa yang mengisi lembah Al-Ghai ini? Salah satunya kalau kata Sa'id bin Musayyab. Ini seorang tabi'in min kibarit tabi'in, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang sering menunda salat Zuhur mendekati asar, asar digabung sama maghrib, jadi apa? Jadi sarif, biar sekali mandi. Kemudian nanti apa? Isya ditunda lagi, subuh ditunda. Kalau kayak begini perjalanan hidupnya, dia tidak bertobat kepada Allah, maka nanti kalau mati dia akan masuk ke dalam lembah namanya lembah Ghaya Al-Ghai. Artinya orang yang meninggalkan salat, orang yang lebih senang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam lembah Al-Ghai. Kecuali kata Allah siapa? Illa man taba, kecuali mereka orang-orang yang bertaubat, wa amanah, dan kembali menguatkan keimanannya, wa amila salihah, dan mereka melakukan amal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka kata Allah akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan sedikit pun mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Jadi di antara pembuka pintu surga siapa? Orang yang bertaubat. Makanya kita harus berusaha untuk bertaubat. Banyak perintah Allah tentang perintah untuk bertaubat. Kenapa harus taubat? Salah satunya ini. Ini iblis ya, ada iblis ya. Apa nih? Hujan. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Inna iblisa, sesungguhnya iblis itu, yad'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu punya singgasana, dan singgasananya iblis juga sama, apa? 'Alal ma, di atas air. Ini iblis itu meniru-niru apa? Arsy-nya Allah. Karena arsy-nya Allah juga di atas air. Iblis itu punya, siapa pemimpinnya? Ini iblis yang hidup di zaman Nabi Adam. Ini pemimpin. Apa kemudian? Tsumma yab'atsu saraya. Iblis ini setiap hari mengutus pasukan-pasukannya ke rumah orang-orang. Makanya iblis itu ada nama-namanya dan lengkap dengan pekerjaannya. Ada namanya iblis yang senang di masjid. Ada masjid yang senang di masjid. Siapa itu? Iblis yang di masjid siapa namanya? Namanya siapa kata Rasulullah? Khinzib atau khanzab. Apa kegiatannya iblis ini? Dua. Satu, menggoda orang yang sedang sholat. Yang kedua, menggoda manajemen masjid. Inilah rebutan takmir, rebutan bendahara, rebutan niki. Itu berarti setan sudah mulai masuk. Wes kita nggak bahas yang rebutan. Bahas apa? Iblis itu goda orang. Apa godaannya? Ada 10 godaan iblis kepada orang yang sholat. Pertama, dibikin ngantuk. Pernah ngantuk dalam sholat? Pernah. Sering ya? Berarti sama. Iblis benar. Apalagi kemudian kayak bapak di Jumatan. Saya perhatikan kalau ngisi di sini, alhamdulillah khusyuk semua pak, begini. Bahkan saking khusyuknya pak, kotak amal lewat lo gak tahu. Sampai rumah baru, si ono ispak duit, ternyata apa? Khusyuk. Makanya saya kalau ngisi di sini gak usah terlalu lama. Kenapa? Biar gak terlalu nikmat itu. Nah kalau sudah sampai 20 menit itu sudah benar-benar apa? Ada khusyuk. Benar. Kemudian apa yang terjadi? Yang kedua, selain dibikin ngantuk, yang paling dan pasti nih pak, dibikin gatal ketika jenengan kondisi sholat.
Jadi kalau jenengan sholat kemudian gatal irung dengan kuat, kemudian pindah ini kerjanya iblis, namanya khanzab atau khinzib. Jadi kemudian apa? Dibikin lagi apa? Kadang dibikin ini kacau bacaannya. Pernah lupa kan? Kadang antara dua sujud itu harusnya kan membaca Rabbighfirli sampai ke Rabbighfirli wali walidayya irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang ke situ, Pak. Kadang kemudian apa? Ketika membaca sujud itu kadang ketukar dengan bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim, kok sujud kok baca subhana rabbiyal azim. Bahkan kemudian yang sering itu apa? Tiba-tiba ketika kita baca surat langsung blank, mau mundur lali, mau maju lali. Ini kadang sering. Dan yang paling parah kemudian apa? Dibikin lompat bacaan surah ke surah yang lain. Yang gak sadar itu ketika membaca wal asri itu kadang ditutup dengan surah at-tin, karena itu agak mirip. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Padahal tadi dimulai dari surah Al-Asr. Kemudian yang sering kadang ketukar antara apa? Ulaika ashabun nar atau kadang dibaca ulaika ashabul jannah. Kadang yang sering tertukar di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu. Apa itu? Tentang masalah neraka itu. Uiddat lil kafirin, ternyata dilanjutkan dengan uiddat lil muttaqin. Kan itu satu ayat itu. Di surah Al-Baqarah Al-Imran 132 kalau enggak salah. Itu ayatnya dari 31, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil muttaqin wal kafirin. Lompat ya Pak. Wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Ayat yang 132 Pak. Wasari'u 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lompat ke surah yang lain. Lil muttaqin. Jangankan jenengan, khatib saja kadang begitu, apa? Wattaqu fitnatal lati wattaqun naral lati uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra. Ini fatal. Setan itu kemudian kerjanya seperti itu. Kemudian ada setan namanya dasim. Setan ini, dasim itu aktivitasnya apa? Ke rumah. Jangan lihat saya Hashim, beda. Ini dasim. Kalau sudah dengar kata sim itu memang mengarah ke situ. Ada namanya dasim, aktivitasnya apa? Ke rumah-rumah setiap warga. Apa aktivitasnya? Pertama, dibikin bertengkar antar suami sama istri. Itu namanya dasim. Jadi kalau suami sudah mulai kasar karakternya, istri mulai senang cerewet, nuntut sing wake gaji bulanan gak cukup, itu namanya dasim. Maka boleh dikepruk dasim, benar. Dan ini aktivitasnya, lihat aja nih. Tara fa'adnahum min manzilatan. Jadi setan itu punya istana, singgasana, ada rajanya. Siapa raja setan di sini? Itu yang pertama kali menggoda Nabi Adam, yang sampai kemudian tergelincir makan buah. Makan buah apa? Yang ngasih nama khuldi itu setan. Allah nggak menyebut kata khuldi. Allah hanya mengatakan pohon ini. Kemudian sama setan dibikin tambahan syajaratul khuldi. Berarti pohon khuldi. Yang ngasih nama pohon khuldi itu berarti yang nyebut itu pohon khuldi anak buahnya. Kemudian apa? Dan ini benar. Akhirnya setan itu hidup
jadilah mereka raja. Kemudian fatna'u min manzilatan a'dhum fitnatan, maka yang paling dekat posisi dia dengan raja, dengan singgasana, itu orang yang paling besar fitnahnya. Ibaratnya itu rajanya itu presiden, maka yang paling dekat siapa? Para menteri. Artinya orang yang paling punya kekuasaan, maka nanti akan diutus ke rumah-rumah orang, dicek. Kalau rumah sekelas jenengan itu mungkin lulusan apa? Setan lulusan apa yang cukup menggoda jenengan dalam rumah tangga? Iya, lulusan apa? S1, S2 apa sudah profesor? Mungkin kok maksud profesor, cukup lulusan SD wis gatut ini. Jadi nggak usah terlalu apa. Makanya semakin jauh berarti fitnahnya makin kecil. Maka kemudian apa? Tsumma yaji wahaduhum, kemudian setiap hari syaitan ini datang kepada bosnya, kemudian berkata begini. Ini bahasa kita itu apa? Kalau polisi itu ada istilahnya apa? Laporan. Jadi setan itu juga laporan ke siapa? Ke atasan, rajanya. Apa laporannya? Fa'altu kada wa kada. Bos, saya di rumahnya Pak Edi sudah begini dan begini. Saya di rumah Pak Wahyu begini dan begini. Apa kata bosnya itu? Ma sona'ta syai'an. Kamu di rumah Pak Wahyu nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena orangnya, suaminya soleh, anaknya solihah. Katimangan loh. Apa? Bismillah. Apa kata syaitan? Teman-teman, la asya'alakum, malam ini gak dapat jatah makan. Kenapa? Makanannya wis dibacain basmalah. Ketika sedang mau tidur, Pak Wahyu masuk, kemudian pulang dari sini, bapak masuk ke rumah. Assalamualaikum. Ada orang, gak ada orang, jenengan buka pintu ucapkan assalamualaikum. Apa kata syaitan yang ada di dalam rumah? La mabita lakum, malam ini gak ada tempat tinggal bagi kalian. Makanya kemudian apa? Setan itu pergi. Kemudian setan gak kalah akal. Waduh, aku turun sarapan nih mulai isu. Apa kata setan? Momentum setan itu biasanya makan memanfaatkan anak kecil. Kenapa? Kadang anak kecil itu kadang lupa baca basmalah. Cuma sekarang terbalik, setan nggak ngincer anak kecil. Kenapa? Anak kecilnya itu sering baca basmalah, diajari guru TK, yang diincar emaknya. Iya, lagi godok sayur atau mungkin lagi masak itu. Untuk apa? Incip itu kan ngambil sendok ditaruh ke sebelah kiri. Ketika ke sebelah kiri kemudian nggak bismillah itu, berdiri pakai tangan kiri langsung seruput. Kurang asin, ambil garam, tambahin dikit, diaduk lagi, coba lagi tes keasinan, nambahi air. Maka yang di dalam ini itu bagi setan itu sudah halal, makanya dia ikut nimbrung makan di situ. Makanya kalau jenengan mau tester, jangan aduknya pakai yang kiri, pindahin ke yang kanan. Habis itu apa? Bismillah. Oh, setan bilang, ya Allah, aku gak punya jatah. Itu setan. Makanya masuk rumah jangan lupa Assalamualaikum. Yang kedua, setiap kali duduk di meja makan jangan lupa baca basmalah. Minimal bismillah. Itu aja sudah cukup, dan itu akan melindungi syaitan dari apa? Dari ikut nimbrung makan di sini. Salah satu buktinya, Pak, Nabi Muhammad saat itu makan sedang tajamu, makan bareng dengan para sahabat, ada jumlah 6 sahabat. Sahabat lagi makan itu nggak habis-habis, Pak. Faja'a Arabiyun, kemudian datang orang-orang Arab Badui. Kemudian fa'akalu bilukmatin au lukmatain. Kemudian tiba-tiba orang Arab Badui ikut makan, baru 2 suap makanan itu habis. Apa kata Nabi? Seandainya orang Arab Badui tadi baca basmalah, maka makanan akan cukup untuk dimakan oleh 8 orang. Berarti hilang apanya? Berkah. Kemudian setelah setan datang ke rumah orang, kemudian apa? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Kemudian apa? Ditarik ini. Ayo sekolah sih. Jadi disuruh apa? Ngambil doktoral lah. Biar apa? Biar strategi menggodanya makin
makin lihai. Baru kemudian datang. Tsumma yahduhum, ada syaitan lagi datang. Ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa bain imrati. Saya bersumpah wahai iblis atau wahai raja, aku gak akan tinggalkan rumah orang ini sampai nanti dia terpisah antara suami sama istri. Makanya perceraian itu biasanya bersumber dari syaitan. Cuma cerai itu perkara yang boleh dalam Islam. Cuma kalau bisa nggak usah cerai. Kalau bapak sudah jenuh nambah satu lagi nggak masalah. Lebih baik yang lama jangan itu lebih afdol, itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau terjadi perceraian syaitan itu berarti apa? Sukses. Biar syaitan nggak sukses lebih baik apa? Harus paham. Tapi insya Allah wajah para bapak ini termasuk kelompok apa? Khaifin, orang-orang yang penakut. Makanya Allah katakan apa? Fa in khiftum, jika kalian takut alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu saja. Makanya kalau bapak punya satu istri, berarti bapak itu termasuk orang yang penakut. Nah itu bahasa Al-Quran, bukan saya. Takut apa? Takut nggak bisa hati. Kenapa? Karena wong istri satu itu bulanan ini kendang kemis, Senin Kemis itu apa? Ya SPP, anak sing pertama belum, terus anak sing kedua bayar buku belum, anak sing ketiga apa? Beli sepatu. Makanya tadi sore saya ngantar anak beli sepatu, ya Allah wis kena 150, alhamdulillah. Tak kuyone wis ya buat bal-balan lagi ya. Cepatlah. Kemudian ini artinya apa? Syaitan itu datang dan ini menunjukkan bahwa apa? Syaitan itu akan membuat kita pasti punya dosa. Bahkan syaitan nggak berhenti. Ini kemudian datang dari depan, datang dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Itu terus sepanjang manusia masih hidup. Jadi syaitan itu apa? Akan datang sepanjang manusia masih hidup, maka syaitan akan istiqamah untuk menggoda. Makanya ketika kita berdosa, jangan lupa kemudian setiap hari kita bertaubat. Ini Rasulullah. An Agharri bin Yasar Al-Muzani qala Rasulullah sallam, ya Yohannes, wahai kata Nabi, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Makanya Nabi itu paling banyak per hari baca berapa? 100. Dan yang paling banyak, paling senang dibaca sama Nabi itu istighfarnya. Itu ada istighfar yang ada di di surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka jenengan istiqamah membaca subhanallah wa bihamdi. Itu yang pertama. Yang kedua, baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya perintahnya apa? Tubu ilallah, bertobatlah. Makanya kemudian apa? Atubu ilaih wastaghfiru, dan beristighfarlah dijadikan dalam satu zikir yang dibaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali per hari? 100 kali. Siap? Kenapa harus bertaubat dan bagaimana langkah-langkah taubat? Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Barangkali sampai sini ada pertanyaan yang mungkin belum untuk kita bahas. Permisi, kami mundur lagi. Kami lanjutkan. Ibu Bapak, mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan untuk disampaikan. Monggo. Jika dalam sholat kan katanya ada 10 ya, baru dijelaskan 3. Iya. Iya, Ustaz, monggo Ustaz. Baik, godaan-godaan dalam sholat. Sebenarnya banyak itu hadisnya. Ini hadis bersumber dari seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abil As. Ini kisahnya sedikit saya tampilkan. Utsman bin Abil As.
Ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu telah menghalangi antara aku dan antara salatku, wa qiraati, dan juga dengan bacaanku. Yalbisuha alayya, dia mengacaukan bacaanku. Kemudian faqala sallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu syaitan yang dinamai khanzab. Apa kemudian? Syaitan ini spesialis memang, itu berada di masjid. Kapan dia menggoda? Dimulai dari azan. Jadi ketika adzan itu, syaitan ini melarikan diri sampai terkentut-kentut karena dia takut dengan suara adzan. Kemudian selesai adzan, kembali lagi ke masjid. Ketika sudah kembali lagi ke masjid, maka kemudian dia menggoda orang yang di masjid. Makanya ada orang masuk masjid langsung duduk. Ada orang masuk masjid kadang langsung ngobrol. Ada orang masuk masjid kemudian langsung sholat. Itu digoda sama khinzib. Apalagi yang lebih parah ketika masuk masjid Jumatan, itu langsung ngobrol dengan sebelahnya. Saya perhatikan di masjid Jumatan itu kadang masih ngobrol. Padahal walaupun salaman, ya Pak sehat. Fakat lagauta, ini sudah apa? Lagau. Makanya jadikan kalau di masjid diajak ngomong ketika sudah khutbah Jumat, jadikan berikan isyarat. Jangan saja, itu sudah batal. Jumatnya tetap sah, tapi sudah tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumat. Kemudian apa? Khinzib ini mengacaukan bacaannya, mengacaukan salatnya. Jadi 10 godaan itu buahnya dimulai dibikin ngantuk, dibikin bersin, kemudian dibikin apa? Gatal, dibikin batuk, dibikin menguap. Itu bagian dari pekerjaannya khinzib. Makanya kadang jelingan apa? Irung kuat loh. Apalagi kalau agak flu, ketika lagi sebelum sholat sudah kita bersihkan, pas lagi ruku kayak meler, itu sudah nggak akan khusyuk. Itu kerjanya khinzib. Kemudian apa? Dia juga meniupkan udara ke perut, sehingga perut itu seolah-olah mengeluarkan suara, seolah-olah orang itu lagi apa? Kentut. Padahal pada kenyataannya dia nggak kentut. Untuk apa? Dibikin was-was. Ini kentut apa enggak ya? Makanya sampai Rasulullah menegaskan apa? Kalau orang dibikin was-was antara kentut dengan tidak, kata Nabi apa? Jangan batalkan sholatmu. Kenapa? Sampai tercium bau kentutnya ataupun sampai terdengar suaranya. Kalau tidak tercium bau, tidak terdengar suara, itu bukan kentut. Itu apa? Itu mulutnya setan yang meniupkan ke pusar orang yang sholat, seolah kemudian mengeluarkan suara. Loh Ustaz, saya yakin kok kentut, gak bau, gak bunyi. Lek wis yakin yo gak usah ngenteni mambu. Lek wis yakin. Ini maksudnya kalau apa? Was-was. Lek was-was gak usah dibatalkan. Tapi kok yakin? Ya wis yakin gak usah was-was. Apa? Terus ngerti yakin orang, tapi gak mambu ini. Gak usah nunggu itu. Jelas ya, artinya apa para zaman rahmati Allah itu kemudian apa yang sering juga dikacaukan bacaannya, itu bacaan sholatnya, kemudian bacaan Qur'annya, dan yang terakhir kemudian apa, dibikin ragu jumlah rokaat ataupun jumlah sujudnya. Ini sujud pempiro ini, itu puncak. Kalau sudah bikin rokaat 3 batu, ya Allah, bingung. Maka disitulah puncak dari godaan khinzib. Terus gimana kata Nabi? Ini solusi. Fa idza ahsastahu, kata Nabi, kalau dia telah atau saat itu kemudian mengacaukan, fata'awad billah, maka dalam sholat pun jangan lupa baca ta'awud. Boleh Pak?
baca ta'awud dalam salat boleh. Bahkan jangankan ta'awud, jadi dengan bersin kemudian alhamdulillah boleh dalam salat baca alhamdulillah. Cuma sebelahnya tidak usah baca yarhamukallah, itu yahdikumullah. Jangan, hanya dalam salat itu cukup baca alhamdulillah, boleh. Kemudian apa? Kata Nabi, sudah ta'awud yang kedua apa? Watfil alai sarikatalata, maka meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, karena khinzir itu paling senang menggoda orang dari pintu sebelah kiri. Makanya jenengan paskan, nanti Pak Wahyu sebelah kiri, ya sudah siapkan ludahnya. Maka sudah perintah Nabi, aku nggak khusyuk digoda sama setan. Jangan marah Pak Wahyu. Nah, ini perintahnya Rasul. Maka apa? Meludahlah, artinya meniup itu artinya meludah itu sebagai simbol. Jadi kata apa? Jadi kayak bahasnya kayak meludah, tapi yang keluar hanya sebatas apa? Angin. Itu ke sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena sebelah kiri Bapak itu adalah syaitan. Noleh ke kirinya. Nah, ini sudah. Kemudian apa? Fa'altu dzalika, kata apa namanya? Utsman bin Abil As melakukan itu. Fa'adhaballahu anni, maka syaitan kemudian dihilangkan oleh Allah. Artinya setan itu pergi. Jadi was-was akhirnya hilang was-wasnya. Jadi banyak godaannya. Di dalam kitab itu dikatakan 10 yang intinya masih seputar sholat. Jelas. Baik. Ada kalau kalian ingin pertanyaan yang lain? Monggo, ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu, bapak-bapak? Sambut, monggo. Kan kalau kita minum belum selesai nih, udah bismillah, taruh. Yang kedua, ketiga, keempat, bismillah lagi, apa sudah halal? Ya, baik. Pertama begini, kalau Nabi itu minum 3 kali apa? Tegukan atau 3 kali, ya, 3 kali minum. Jadi Rasulullah kalau minum begini, pertama bismillah, langsung minum. Alhamdulillah. Nanti langsung ulangi lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Maka ini yang akan mendatangkan barokah. Kalau kita kan beda. Habis sholat lali bismillah, sampai habis baru alhamdulillah. Jadi kalau Nabi seperti itu cara minumnya. Makanya kedokteran pun menganjurkan apa? Kalau habis makan itu sunnah, ini kedokterannya, itu dianjurkan jangan langsung minum, diamkan dulu. Sedangkan kita kalau nggak minum apa? Baik, makanya kemudian setiap kali mau minum, walaupun masih dalam gelas yang sama, maka jangan lupa baca Bismillah. Kayak Bapak ngopi, Bismillah. Alhamdulillah. Sedot apanya? Rokok. Padahal yang rokokan itu, mohon maaf, itu temannya setan. Apa kisahnya? Setan itu ketika terusir dari surga itu turun ke bumi, maka setan kebelet pipis. Ya, setelah itu kebelet pipis, akhirnya pipis. Setelah pipis kemudian apa? Dari pipisnya setan itu muncul satu pohon namanya tembakau. Akhirnya kemudian setan-setan itu ngomong, bos, apa? Iku sing rokan-rokan wis gak usah diganggu, bos. Apa ndek minum? Kencingnya bos, aku sebagai anak buahmu lek gak gelem. Nah, makanya kemudian jangan rokokan, apalagi kemudian bermakmum kepada orang yang merokok, itu tidak sah sholatnya. Iya. Jadi jenengan bermakmum kepada orang yang merokok, itu hukumnya tidak sah, maka harus diulangi lagi sholatnya.
Istimah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kalau rokokannya setelah sholat baru sah sholatnya sah. Waduh. Jadi Nabi itu sekali minum itu 1 kali basmalah. Nanti ngulangi lagi basmalah kembali insyaallah. Jelas? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.